Halo, selamat datang dalam pertemuan 13 di metode kuantitatif. Kali ini saya membahas tentang linear programming. Pastinya saya berterima kasih kepada yang subscribe Elita LTV dan jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk perkembangan dari pelajaran pada pertemuan-pertemuan saya selanjutnya. Terima kasih, silakan subscribe Elita LTV. Apa itu definisi linear programming? Linear programming adalah suatu model yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara optimal. Linear programming itu merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang langkah untuk mencapai suatu tujuan seperti maksimum keuntungan dan meminimumkan biaya. Linear programming ini dia memiliki tujuan adalah mencari titik maksimum atau minimum dari suatu fungsi tujuan dengan kendala atau keterbatasan yang dimiliki dan mencari solusi terbaik dari berbagai masalah kendala yang dihadapi. Fungsi daripada linear programming ini adalah satu, melihat atau mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Optimal ini kita harus maksimum dan minimum. Dua, sebagai dasar dalam membuat perencanaan atau penjadwalan untuk menentukan kapasitas produksi dan pastinya perencanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu hasil yang optimal serta pemecahan masalah yang optimal. Fungsi linear programming yang ketiga adalah sebagai dasar pengambilan keputusan dari berbagai alternatif penggunaan sumber daya yang terbatas. Tahapan daripada linear programming adalah sebagai berikut. Satu, masalah harus dapat atau diidentifikasi sebagai suatu yang dapat diselesaikan dengan linear programming matematika. Tahapan kedua, masalah yang tidak terstruktur harus dapat dirumuskan dalam model matematika sehingga menjadi terstruktur. Tahapan ketiga, model harus diselesaikan dengan teknik matematika yang dibuat. Ciri-ciri dari linear programming. Cirinya, masalah yang dapat diselesaikan dengan linear programming itu dikelompokkan atas dua, yaitu satu, struktur model. Dalam struktur model ini ada beberapa pengelompokan juga seperti A, fungsi tujuan itu adalah hubungan matematika linear yang menjelaskan tujuan perusahaan dalam terminologi. Yang ke B, variabel keputusan, simbol matematika yang menggambarkan tingkatan aktivitas perusahaan. Yang ke C, kendala atau batasan itu merupakan hubungan linear dengan variabel keputusan atau keputusan itu adalah batasan yang menunjukkan keterbatasan perusahaan karena lingkungan operasi perusahaan itu. Untuk struktur model yang ke D, parameter. Nilai konstan yang biasanya merupakan koefisien dari variabel atau simbol dalam persamaan itu. Ciri-ciri linear programming yang kedua itu adalah asumsi model. Nah, untuk asumsi model itu ada A, proporsional. Setiap variabel keputusan yang mempunyai pengaruh linear terhadap tujuan itu dan fungsi pembatas yang ada. Yang B, pertambahan atau identify adalah fungsi tujuan maupun batasan selalu ditambahkan.
Fungsi asumsi model yang ketiga itu dapat dibagi atau divisibility yang memungkinkan nilai variabel keputusan non-integer. Yang kedua, pasti atau determinatik, yaitu nilai dari semua model parameter yang diasumsikan konstan dan diketahui secara pasti. Yang ke B, bukan yang ke B ya, yang ke E itu untuk asumsi model. Yang ke E itu adalah non atau non negatif. Negatif, tidak ada nilai variabel keputusan yang bernilai negatif, yang ada nilai nol atau positifnya saja. Jenis model linear programming. Ada dua model dalam linear programming, yaitu satu, model grafik. Itu model grafik ini digunakan untuk memecahkan masalah penentuan kombinasi optimum atau maksimum dua variabel yang guna untuk memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya dengan kendala tertentu. Untuk model linear programming yang kedua, itu model simplex. Model simplex ini digunakan untuk memecahkan masalah programasi linear melalui iterasi di mana tahapan-tahapan atau komputasional diulangi terus-menerus ya sebelum diperoleh tingkat optimal. Tujuannya itu sama seperti model grafik linear programming, yaitu untuk mendapatkan keuntungan maksimal atau maksimalisasi dan biaya minimum atau minimalisasi. Namun pada model simplex jumlah variabel 2 atau lebih dari 2. Sebelum memasukkan data dalam POM, harus memformulasikan masalah tersebut dalam bentuk formula matematika sebagai berikut. Nah, formulanya itu adalah satu, tentukan variabel. Yang kedua, fungsi tujuan. Yang ketiga, fungsi kendala atau batasan. Nah, setelah menyusun formulasi linear programming, semua data dimasukkan pada program POM untuk Windows. Ya. Jadi kita install dulu POM for Windows-nya, baru kita masukkan formulasi linear programming-nya. Untuk langkah-langkah penyelesaian masalah linear programming-nya, itu untuk menyelesaikan permasalahan linear programming pada program POM dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Pertama, kita pastinya menginstal dulu ya, kemudian kita jalankan program QM for Windows, pilih modul linear programming. Ya, setelah itu kita klik semua. Pada menu file, itu kita klik new, sehingga muncul tampilan seperti gambar berikut. Ya, gambar di samping ini adalah tampilan-tampilan ketika kita memasuki langkah-langkah dan mengklik langkah-langkah dalam penyelesaian masalah linear programming, maka muncul tahapan seperti gambar ini. Buat judul ya dalam penyelesaian soal ini untuk mengisi bagian. Misalkan nih kita ada sebuah tile atau judulnya adalah contohnya soal LP, soal linear programming. Nah, jika tile tidak diisi, program Keyform itu akan membuat judul sendiri sesuai default atau patokannya. Default tile ini dapat dirubah dengan mengklik ikon edit ya. Jadi kita bisa mengeditnya ya sesuai dengan contoh judul-judul yang kita mau. Nah, berikutnya isikan set. Nah, ini ada jumlah kendalanya dengan 2. Dengan cara mengklik tanda pada kotak number of constraint dalam program KM for Windows tidak perlu memasukkan kendala non-negatif. Ya. Kemudian yang berikut, isikan set jumlah variabelnya dengan 2. Dengan cara mengklik tanda pada kotak number of variable. Kemudian pilih pada bagian row names, kemudian isi dengan nama jam kerja. Ya. Jadi kita mengklik-klik sesuai dengan apa yang ada pada contoh.
Selanjutnya, pilih pada bagian row names, kemudian isi dengan nama jam kerja ya. Di situ isikan saja other jam kerja ya, karena kita akan memilih nama jam kerja. Itu baru kita klik OK dan akan muncul tampilan selanjutnya. Kita pilih ya pada bagian kolom name seperti gambar berikut ini. Jadi yang ada item kita klik itu. Nah, selanjutnya baru oke. Jadi contohnya ini dipraktekkan ya sesuai dengan apa yang dicontoh pada slide gambar ini. Masing-masing kita contohkan untuk kita bisa mengaplikasikan, kemudian kita melatih bagaimana kita membuat linear programming, tahapan-tahapan dan penyelesaiannya. Ini biarkan pada bagian objektif tetap pada pilihan maximize. Lanjutkan dengan mengklik tombol OK, sehingga akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, kemudian kita isi ya angka-angka pada kotak-kotak sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Jadi di situ ada soal, tolong diisi sesuai dengan kotak-kotaknya supaya kita bisa tahu bagaimana menginput permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan kotak-kotak permasalahannya. Nah, ini ada contoh kasus maksimisasi ya. Nah, ini ada contoh kasus maksimisasi. Di sini ada dua produk diproses berangkai menggunakan 4 mesin. Waktu setiap mesin per hari itu tersedianya 8 jam. Waktu proses produksi dan profit itu sebagai berikut. Nah, untuk produk A, mesinnya 10 menit untuk yang pertama, mesin kedua 6 menit, mesin ketiga 8 menit, mesin keempat 0 menit, dan profitnya adalah Rp10.000. Untuk produk B, mesin 1 5 menit, mesin 2 20 menit, mesin 3 15 menit, mesin 4 30 menit, dan profitnya yang dicapai adalah untuk produk B itu Rp20.000. Dan kita hitung ya jumlah produksi optimal setiap jenis produk dan keuntungan totalnya. Untuk penyelesaiannya, pada kasus itu disebutkan waktu yang tersedia adalah 8 jam. Sedangkan proses produksi mesin menggunakan sebuah satuan menit itu ya, karena perlu penyelesaian juga. Jadi kan 1 jam itu 60 menit. Jadi satuan waktu juga harus menjadi menit. Sehingga diperoleh 8 jam dikali 60 menit sama dengan 480 menit. Untuk formulasi linear programmingnya, MaxZ itu sama dengan 10.000 X1 ditambah 20.000 X2. Kendala 1, 10 X1 ditambah 5 X2 itu lebih kecil sama dengan 480. Yang kedua, 6 X1 ditambah 20 X2 itu lebih kecil sama dengan 480. Yang ketiga, 8 X1 ditambah 15 X2 itu lebih kecil sama dengan 480. Yang keempat, 30 X2 itu lebih kecil sama dengan 80. Yang kelima, X1, X2 itu lebih besar sama dengan 0. Setelah formulasi selesai, maka disusun masukkan data pada program POM for Windows dengan langkah sebagai berikut. Pada menu POM, klik modul, lalu pilih linear programming, lalu kita klik new, sehingga muncul gambar berikut ya. Jadi kita isikan data-data sesuai dengan gambar yang ada di layar ini. Keterangannya untuk gambar di atas sebelumnya itu ada beberapa
yang harus saya jelaskan pada kolom gambarnya. Keterangannya itu yang satu, untuk tile, itu judul yang harus kita selesaikan. Judul kasusnya itu apa? Misalnya, PT Sejahtera Langit. Untuk yang kedua, number of constraint, itu adalah jumlah fungsi batasan yang ada pada kasus. Nah, kita isikan 4 buah mesin untuk produksi A, B, C, D sebagai fungsi batasan. Untuk keterangan yang ketiga, number of variable. Itu adalah jumlah variabel yang ada pada fungsi tujuan. Isikan dua ya, sesuai kasus di atas yang terdapat. Di situ ada dua produk, itu 1, 2, sehingga itu sebagai fungsi tujuan. Untuk yang keterangan ketiga, objektif, itu adalah tujuan mengalokasikan sumber daya. Kita klik maximize sesuai dengan kasus di atas, kemudian kita memaksimalkan keuntungan. Untuk yang kelima, ada row name option. Nah, itu adalah nama batasan yang diinginkan, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Selanjutnya kita klik OK ya, kemudian muncul tampilan isian untuk memasukkan koefisien fungsi batasan dan fungsi tujuan serta kapasitas maksimum batasan pada kolom RHS itu right hand slide sebagai berikut. Jadi kita isi ya untuk maksimal A, B, C, dan C masing-masing X1, X2, RHS-nya, dan kemudian kita akan di situ equation formnya juga ada tampilan seperti gambar-gambar yang ada untuk kita lihat seperti untuk right hand side dan seperti kolom-kolom lainnya pada slide ini. Lalu kita klik solve ya, apabila data itu sudah lengkap dan benar pastinya sehingga akan tampak hasilnya. Kemudian dengan mengklik window akan tampil pilihan layar linear programming result ya. Ada ranking, kemudian solution list, ada iteration, dan graph seperti pada gambar berikut ini. Ya, jadi ada masing-masing untuk maksimal A, B, C, dan D. Kemudian ada solutionnya ya untuk solve X1, X2, RHS, dan kita dualnya seperti apa. Jadi solusinya itu untuk X1 adalah 34,29, kemudian X2 13,71, RHS-nya 617142.9. Untuk variabel X1, X2, select 1, select 2, select 3, select 4 itu ada statusnya masing-masing ya. Dan kemudian juga ada value-nya juga. X1 status basic value-nya 34.29, X2 status basic value-nya 13.71, select 1 status basic value-nya 68.57, select 2 status basic value-nya 68.57, select 2 nope dan value-nya 0, select 3 nope, value-nya 0, kemudian select 4 statusnya basic, value-nya 68, atau 68.57. Untuk value Z-nya itu value-nya sebesar 61714. Sekian. Ini adalah hasil ya, di mana hasilnya itu untuk variabel X1, X2 itu ada value, ada lain sebagainya. Kita lihat untuk linear C, linear V, linear person, dan linear sebagainya. Kemudian ada untuk variabel masing-masingnya. Untuk selain X1, X2 juga ada A, B, C, dan D. Di sini kita bisa lihat ya, untuk variabel A, B, C, dan D itu ada dual value, ada case clue, ada original view, ada linear code, dan ada linear exploit-nya ya. Kemudian kita lihat ini hasilnya. Ya, jadi jangan hanya kita melihat saja, tapi kita harus membaca hasil ini dan kemudian kita analisa dan kita temukan jawaban masing-masing sesuai dengan analisa soal yang kita akan cari kesimpulannya.
Di sini untuk variabelnya, kita lihat X1 ada pasti variabel dan pada quantity X1, X2 ada select 1, select 2, select 3, select 4 yang masing-masingnya tuh ada angkanya ya. Kemudian kita analisa ya, kita masing-masing lihat tuh bahwa berbeda-beda ya sesuai dengan pada tabel-tabel tersebut. Nah, pada tabel ini iterasi tampak bahwa iterasi itu terjadi sebanyak 4 kali. Nah, hal ini berarti untuk mencapai kombinasi angka optimum itu diperlukan 4 kali langkah komputasi. Pada basic variable itu menyatakan untuk pada tabel literasi keempat dapat ditarik kesimpulan ya bahwa pada basic variable itu menyatakan jumlah produksi untuk produk 1 X1 itu dia sama dengan 34,29 dan produk 2 X2 itu sama dengan 13,71 dan S1-nya bernilai 1. Artinya ada sisa pada kendala 1 sebesar 480 itu sebanyak 1. Ya, di sini mari kita lihat masing-masing tabel dan kemudian kita lihat pada tabel literasinya ya. Masing-masing itu di sini ada 4 kali perubahan untuk langkah komputasinya. Jadi kita harus membaca angka-angka yang ada pada tabel-tabel ini. Ini adalah gambar ya untuk PT Sejahtera Langit, di mana ini adalah grafik tampilan setelah kita mengklik solution graph. Nah, kemudian kita lihat dan akan otomatis X1, X2, Z-nya ada angka-angka dan kemudian tampilan grafiknya sebagai berikut ini ya. Ini untuk deskripsi output untuk area berwarna pada grafik itu merupakan visible area, yaitu daerah batas yang mungkin untuk mengalokasikan sumber daya produksi yang ada dengan waktu yang tersedia. Produksi itu tidak boleh melebihi titik-titik yang ada pada daerah atau visible area. Nah, pada grafik terdapat isoprofit line yang berada pada titik 34,29 dan 13,71. Ya, di sini adalah grafik isoprofit line. Ya. Di mana garis ini merupakan titik koordinat maksimum produksi guna mencapai produk profit yang maksimal. Pada grafik sisi kanan itu terdapat kolom konstan display yang akan menunjukkan garis dari persamaan formulasi linear programming yang ada. Apabila diklik salah satu checkboxnya di depannya, di bawah kolom constraint display terdapat corner point yang menunjukkan hubungan antara variabel X1 dan X2 serta Z. Misalkan apabila X1 itu sama dengan 48 dan X2 itu sama dengan 0, maka Z atau profitnya akan bernilai 480.000. Di sini untuk jumlah produksi untuk produk itu X1-nya itu sama dengan 34,29. Nah, untuk S2-nya 13,71. Nah, keuntungan total Z itu berarti sama dengan 617.142,9 rupiah. Ya, didapat dari untuk hasil daripada total Z-nya itu seperti itu. Setelah kita mengklik linear tahapan-tahapan dan penyelesaiannya pada contoh soal untuk Z. Maka Z-nya adalah 617.142,9 rupiah. Demikianlah pembahasan kita untuk pertemuan metode kuantitatif ini tentang linear programming. Terima kasih yang sudah mendengar, menyimak sampai akhir, dan terima kasih untuk yang mensubscribe.
untuk video Elita LTV. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan pada slide-slide video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat bagi kita semua tayangan ini.